Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di mata kuliah Statistik, Ekonomi, dan Bisnis setelah beberapa pertemuan kita menggunakan media pembelajaran bahan PowerPoint. Jadi di dua pertemuan terakhir ini kemarin terganggu final Piala Eropa, kemudian kemarin ada bentrok dengan takbiran ya, Idul Adha. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni kita masuk ke metode dan distribusi sampling. Nah ini kenapa kita bahas metode dan distribusi sampling, karena ini menjadi menjadi penting dibahas karena jadi pijakan untuk penulisan skripsi ya. Apalagi kalau di prodi manajemen atau akuntansi itu biasanya menggunakan data primer, sehingga kita harus bisa menentukan metode dan bagaimana cara pengimplementasian di dalam pemilihan sampel tersebut. Oke. Mungkin sudah diketahui secara umum ya apa itu populasi, apa itu sampel, tapi sedikit akan saya singgung di sini bahwa populasi itu adalah sekumpulan objek yang akan diteliti. Jadi sekumpulan objek yang akan diteliti, sedangkan sampel di sini gambarannya adalah bagian dari populasi yang akan kita teliti berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Oke. Nah, nanti gunanya metode itu di sana ya. Jadi kita menentukan bagaimana kita menentukan sampel ya, menentukan sampel dari populasi. Kenapa ini menjadi fokus? Karena jangan sampai ketika kita melakukan penelitian, nih, kemudian kita tidak menggunakan alat-alat yang tepat gitu, di dalam melakukan penelitian, sehingga nanti hasil penelitiannya itu menjadi tidak benar gitu, atau salah. Karena ketika kita ulang dari awal bahwa statistika ini adalah ilmu yang pelajari terkait dengan pengolahan data, pencarian data, pengolahan data, lalu kita analisis, sehingga dari analisis itu kita memperoleh informasi. Setelah informasi itu kita peroleh, kita jadikan dasar informasi tersebut sebagai pengambilan keputusan gitu. Nah, itulah dibedakan antara deskriptif dan verifikatif ya. Kalau deskriptif hanya kita mencari informasi saja, sedangkan untuk verifikatif itu nanti kita menguji terkait dengan apa yang akan kita ambil keputusannya. Apa yang diuji? Hipotesis, dugaan ya. Nah, di sini secara definisi populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan objek. Nah, di sini kenapa objek? Karena bisa jadi orang, bisa jadi benda gitu kan, atau ukuran lainnya yang akan kita teliti gitu. Itu populasi. Kalau terbatasnya gimana ya? Terbatasnya kita batasi dengan karakteristik. Kita mau meneliti bank, ya populasinya bank gitu. Bank ada di Indonesia atau bank yang terdaftar di Bursa Efek atau bank Persero gitu. Nah, itu populasi. Nah, kan tidak terbatasnya apa? Ya, populasi yang memiliki karakteristik secara terus-menerus sehingga ukuran N-nya menjadi tidak terbatas perubahan nilainya. Contohnya apa? Kalau kita melihat perakiraan cuaca gitu, kan dia itu mengambil populasinya, katakanlah bagaimana pergerakan awan. Awan itu kan tidak terbatas. Ya, padahal itu dia lihat, oh ternyata awannya itu sudah menghitam, kumpul, nah, nanti diprediksi akan hujan. Nah, seperti itu populasi. Kadang kan kita melihat, mendengar di dalam perkiraan cuaca itu
populasi awannya sudah menghitam, maka diproyeksi di bulan Agustus September ini masuk musim penghujan gitu ya. Nah, itu jenis-jenis atau contoh dari populasi. Kemudian definisi dari sampel apa? Definisi dari sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Jadi kita ambil bagian dari populasi tadi gitu. Nah, ini ada beberapa lingkaran. Kita ambil hanya bagian tertentu saja yang memenuhi kriteria ya. Nah, masalahnya di sini bahwa sampel itu dibagi dua, ada probabilitas dan ada non-probabilitas. Makanya ada probability sampling, ada non-probability sampling. Apa sih yang membedakannya? Nah, kata kuncinya di sini probable atau kemungkinan. Nah, kan kemungkinan. Nah, kalau yang sampling probability atau probabilitas sampel merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel gitu ya. Jadi peluangnya sama, katakanlah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 8 ini jadi 3, itu setiap bulatan ini memiliki peluang yang sama gitu. Nah, ini jadi 3/8. Ya, 3/8. Nah, sehingga setiap kandidat gitu, kandidat populasi itu memiliki peluang sama untuk dijadikan sampel. Nah, berbeda dengan non-probabilitas atau non-probability sampling. Nah, walaupun ini dipilih, suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi, sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Contohnya seperti apa? Oh, ternyata di sini ada yang bulat, ada yang garis, ada yang apa gitu kan. Nah, saya pengen mengambil yang bulat saja, kan nggak semuanya, berarti ini nggak bisa jadi yang lurus, nggak bisa dijadikan sampel, yang setengah lingkaran nggak bisa dijadikan sampel kan. Itu sudah masuk kategori bahwa sampel dari populasi tersebut tidak memiliki peluang yang sama. Atau nanti dibedakan ada yang purposif, itu tergantung dengan tujuan dan lain-lain ya. Oke, itu sekilas terkait dengan definisi ya dari populasi. Kemudian ada sampel, sampel dibagi dua secara umum, ada probabilitas, ada non probabilitas sampling ya. Nah, kalau yang probabilitas sampling itu nanti kita pelajari terkait dengan simple random sampling, jadi sampel acak sederhana. Kemudian ada istilahnya sampel random systematic atau pengambilan sampel secara acak tapi tersistematis, tergantung nanti bisa contohnya dari interval jarak, jadi sampel keberapa yang diambil, populasi yang keberapa yang diambil untuk dijadikan sampel. Kemudian ada stratified sampling, jadi kalau kita kategorikan gitu kan sampel itu stratanya itu bagaimana yang akan kita ambil, atau simple random cluster gitu, atau cluster sampling, atau multi stage gitu. Nah, itu kalau kita menggunakan probability sampling. Nah, walaupun probability sampling kan tadi kata kuncinya dia memiliki peluang yang sama, walaupun ada beberapa metode ya, mulai dari acak sederhana, bagaimana dengan yang sistematis, lalu ada yang strata atau berkelompok stratified, atau dengan multi stage. Berikutnya kalau dengan probability sampling itu ada yang mungkin masih ingat lah ya, purposive ya, jadi berdasarkan dengan tujuan, pertimbangannya itu purpose-nya itu tujuannya itu untuk apa penelitian itu digunakan, sehingga menentukan sampel yang diambil dari populasi itu berdasarkan kepada tujuan. Kemudian ada yang accidental, jadi
sampel yang tidak sengaja, di spontanitas. Siapa saja yang ditemukan di jalan itu dijadikan sebagai sampel responden. Itu kan non-probability sampling juga maksudnya. Atau kuota sampling. Kemudian ada saturation, ada snowball, ini untuk yang kualitatif. Snowball itu bola salju, jadi makin besar lah, makin besar, berarti nanti kriteria sampelnya makin berkualitas, makin dijadikan responden. Oke, itu terkait dengan probabilitas tadi ada 5 dan non-probabilitas ada 6. Untuk contohnya. Untuk metode. Berikutnya, bagaimana kita membagi dua sampel tadi sudah saya sampaikan. Nah, di sini di dalam materi yang akan kita sampaikan, kita ambil 3 contoh untuk sampling, probability sampling, dan 3 contoh untuk probability sampling atau 3 kriteria yang akan dibahas. Nah, tadi sudah ya, jadi ada simple random sampling, jadi kita secara sederhana mengajak dari populasi yang akan dijadikan sampel, kemudian berikutnya secara terstruktur, jadi kita pilah-pilah dulu, misalkan ada golongan strata pendidikan lah istilahnya, ada S1, SMA, SMP. Nah, itu berdasarkan tingkatannya secara terstruktur. Kemudian ada yang kita ambil berdasarkan sampel cluster. Kalau sampel cluster itu nanti mengakomodir, ada yang stratanya berapa, terus bagaimana tingkat gaji dan lain-lain, itu dikelompokkan clusternya ya. Jadi sampelnya atau nanti responden yang diambil itu dikelompokkan. Nah, kemudian yang non probabilistic itu ada systematic sampling, ada kuota, ada purposive sampling tadi. Sedikit disinggung ya, ada sistematis berdasarkan nanti apa yang akan diinginkannya, kemudian ada kuota, terus ada yang tergantung dengan apa purposive atau tujuan. Gitu. Nah, kalau yang berdasarkan dengan tadi yang probability sampling, contohnya adalah sampel acak sederhana, kita kayak main arisan kan, memiliki peluang yang sama ya untuk keluar namanya gitu kan, untuk keluar namanya. Jadi kalau kayak kemarin final Piala Eropa itu bukan sampel acak sederhana ya. Jadi peluangnya sama enggak, itu beda ya. Jadi Piala Eropa bukan arisan gitu ya. Walaupun udah ada jargon football is coming home, ternyata jadi football is coming Rome. Kembali ke Roma. Oke, adalah pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata atau klaster lain-lain. Kemudian setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Contoh sederhananya sistem kocokan pada saat arisan atau menggunakan tabel acak. Gitu. Kemudian ini skenarionya pendekatan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi dalam beberapa subkelompok disebut strata. Kalau kita kelompokkan, kelompokkan kemudian lebih bikin subkelompoknya disebut stratum, stratified sampling. Atau kalau sampelnya sistematis, penarikan dikatakan sebagai sampel atau responden yang dipilihnya berdasarkan sistematis
apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu, baik itu secara alfabet, kemudian kita NQ itu urutkan dari yang besar ke yang kecil, atau sebaliknya gitu ya. Nah, itu systematic sampling. Nah, kalau stratifikasi, bagaimana cara memisahkan, memilah stratified sampling? Katakanlah di sini ada kotak kuning, segitiga, sama emot merah. Nah, kalau populasi tidak berstrata, ya masuk. Ini kan bisa dikatakan sebagai klaster gitu. Nah, klasternya ada kelompok kotak, segitiga, sama emot. Nah, kita pilih menjadi stratified atau stratanya apa? Oh, ini emot, segitiga, ini kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 untuk yang kotak. Untuk segitiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Totalnya ada berapa? Totalnya ada 24. Ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ketika kita pisahkan dari populasinya menjadi stratified, jumlahnya harus sama. Nah, yang paling utama dari ketika kita memisahkan populasi dan sampel adalah nanti ujungnya ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis. Dugaan. Nah, si dugaan yang kita pilih dari sampel ini harus merepresentasikan dari populasinya. Harus merepresentasikan dari populasinya. Jangan sampai, tadi di awal saya sampaikan di prolog, ketika kita ambil sampelnya itu tidak tepat. Karena apa? Ternyata bukan representasi dari populasinya. Gitu. Berarti sampel yang digunakan tidak tepat, sehingga penelitiannya menjadi salah. Gitu ya. Waktu zaman Pilpres kita sempat digembarkan dengan hasil quick count yang berbeda. Hasil quick count yang berbeda itu disinyalir karena sampelnya yang tidak tepat. Gitu. Ada yang tidak tepat di dalam menentukan sampel. Bisa saja kan, dia bilang secara ilmiahnya benar kan, si lembaga survei A, oh saya benar ini lembaga survei A yang menentukan sampelnya benar. Menentukan responden, jawaban respondennya itu benar-benar, bisa jadi benar. Karena apa? Mungkin yang dia pilih sebagai sampel responden adalah kubu A, gitu kan? Yang kubu B-nya mungkin berapa persen, sehingga hasilnya apa? Dominan kubu A yang menang. Tapi yang ini tersebar, yang A, B-nya itu tersebar seperti itu. Dan ini mainan-mainan dari konsultan politik lah ya. Karena ini sedikit bercerita, teman saya itu bekerja di konsultan politik. Dia sebagai manajer pemenangan lah, itu setahun dapat 1,5 M. Untuk ya bekerja di salah satu lembaga survei yang terkemuka di Indonesia. Setahun kata dia, saya dapatlah 1,5 M penghasilan per tahun. Gitu. Cuma ya itu dia kerjanya membuat strategi, pengumpulan massa dan lain-lain. Kalau dia menang, dia dapat bonus lagi. Kalau kalah ya dapat nilai kontrak saja. Jadi statistik ini ketika digunakan di tempat-tempat tertentu menghasilkan. Sekarang lagi rame apa? Lagi rame terkait dengan portofolio investasi ya, saham, ada ajaib, ada bibit dan lain-lain. Kalau
orang statistik itu dia hitung probabilitasnya seperti apa, pergerakannya menghasilkan juga. Atau yang Piala Eropa taruhan, dilihat trennya seperti apa. Itu juga berpengaruh. Gitu, ya. Jadi statistik ini ilmu alat yang bisa digunakan untuk apapun. Oke, berikutnya adalah bagaimana kalau kita ingin mengambil contoh penarikan sampel acak terstruktur. Jadi ini masih masuk ke kategorinya probability sampling. Probability sampling ya dengan stratified. Nah, tadi kan kalau stratified kita pisahkan kan dari populasinya, yang bulatnya ada berapa, kotak ada berapa, segitiga berapa. Tadi yang bulat atau emot ada 5, kotak ada 7, segitiga ada 12. Ini ada sedikit terbalik lah ya. Nggak apa-apa. Nah, karena ini adalah probability sampling, sehingga apa? Sehingga setiap kelompok itu harus memberikan kesempatan peluang yang sama. Sehingga ini dibagi lah. Ya kan, dibagi terkait dengan persentasenya. Jadi gimana membaginya? Ini dijumlahkan. Jumlahkan ada 24. Kita bagi, ini bagi 24. Ini bagi 24. Ini bagi 24. Ini hasilnya 21%, 29%, ini 50%. Nah, kita bulatkan kan, 21 itu 2,1 kali 10 kan, 0,21 kali 10, 2,9, 0,21 kali 10 kan 29. Kita bulat 2,9 jadi 3. Kita bulatkan 5,5, 5 kali 10, 5. Jadi jumlah sampel per stratumnya 2, 3, 5. Ini peluang yang sama kan, karena jumlahnya 24. Gitu. Jadi dibagi terhadap 24. Sehingga jumlah sampelnya ada 10. Kita totalkan dari probability-nya 100% atau sama dengan 1. Kan kalau probabilitas itu antara 0 sampai 1 ya. 0 sampai 1. Jadi 0% sampai 100%. Nah, itu kalau posisinya penarikan sampel acak terstruktur gitu. Bagaimana kalau kita contoh yang lain? Contoh penarikan sampel yang lain ini kalau perusahaan lembaga keuangan, lembaga keuangan, ada perbankan, ada asuransi, ada lembaga pembiayaan, ada perusahaan efek. Nah, ini juga sama. Ini juga sama bahwa kita bagi terhadap total. Ya, ini 20 bagi 55. 17 bagi 55. 9 dibagi 55. 9 bagi 5. Setelah itu dapatlah persentasenya 36%, 31%, 16%. Oke, nah yang berikutnya tadi sudah presentasinya. Di sini ada yang sedikit yang berbeda. Kalau tadi kan langsung kita tentukan kan dari probability ini, dari persentase ini berapa jumlah sampel yang akan kita tentukan. Kalau di sini, kalau yang di slide untuk yang perusahaan lembaga keuangan, karena kita tentukan bahwa sampelnya 15. Sampelnya 15. Nah, sampel yang 15 ini tersebar berdasarkan kesempatan yang sama. Karena ini kan sudah dibagi 5, ini dapat 36%, 31%, 16%, 16%. Kita kali persentase ini ke nilai 15. Diperolehlah
Ini nilainya 5,45 atau 5. Ini juga sama 5,4 sekian ya. 5,4 sekian. Maaf, sorry. Ya, bukan 5,4. Ini 5,4, ini 4,6. 4,6 itu 36% kali 15 itu 5,4, ini 4,6, ini 2,4, ini 2,4. Nah, kita bulatkan kan, ini 5, ini 5 ya. Ini 5 tambah 5, 10. Nah, ini ada pembulatan jadi 15. Kalau kita hitung, ya, ini desimalnya ini dijumlahkan jadi 15. Kan kalau di sini kan kurang 1 ya. Kurang 1. Kenapa? Karena ini 5,45. 5,45, ini 4,6. Ini 2,45, 545, 2,45. Kalau saya sepakati gitu, sepakati ini bukan 5 tapi ini 6 tambah 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 5, 15. Jadi yang dibulatkan, yang angka 5 ini juga dibulatkan ke atas. Ini dibulatkan ke atas, bukan 5, tapi jadi 6. Menjadi 6. Ini jadi 5. Jadi 5, ini jadi 2, jadi 2, jadi totalkan 15. Oke. Kemudian, bagaimana kalau penarikan sampel cluster? Kalau sampel cluster kan ibaratnya gitu, di dalam sebuah komplek perumahan, pasti ada yang tipe 36, ada tipe 45, ada tipe 54. Kan dalam satu klaster ya, ada tipe 72 dan seterusnya. Nah, itu dalam satu klaster berarti ada beberapa tipe atau kategori. Nah, ini juga sama. Kalau tadi yang terstruktur itu kita bedakan berdasarkan stratanya, tapi berdasarkan klaster ini kita bedakan berdasarkan pengelompokan di dalam kategori tertentu. Nah, catatannya, kesalahan penarikan sampel, kalau terjadi kesalahan di dalam penarikan sampel, maka akan memunculkan perbedaan antar nilai statistik sampel dengan nilai parameter dari populasi. Sehingga tadi saya sudah singgung adanya H0 dan H1 atau hipotesis atau dugaan di dalam penentuan asumsinya. Kalau kita salah, maka nanti akan salah. Nah, hari ini mungkin video ini kita secara definisi dahulu. Mungkin saya akan buat video part 2-nya nanti terkait dengan hitungan dengan menggunakan kombinasi. Nah, dengan menggunakan kombinasi di dalam menentukan banyaknya sampel. Ya. Kombinasi itu kan ada di matematika ya. Di matematika kita belajar kombinasi. Nanti akan sedikit disinggung terlebih dahulu sekilas. Nah, distribusi sampel rata-rata dan proporsi. Distribusi sampel rata-rata, hitung sampel dan distribusi populasi nanti nilainya harus sama. Jadi bahwa rata-rata populasi harus sama dengan populasi. Harus sama dengan rata-rata sampel. Karena kan populasi itu kita ambil bagian kecilnya menjadi sampel. Sehingga ini equal. Terus kenapa tuh
penelitiannya nggak populasi aja. Nah, kalau penelitiannya menggunakan populasi, maka tidak ada uji hipotesis, ya. Karena apa yang dihasilkan dari populasi tersebut itulah hasil penelitiannya. Karena kita menggunakan sampel dengan alasan waktu yang lebih singkat, terus biaya yang lebih hemat, dan lain-lain, ada kriteria yang harus terpenuhi, gitu. Salah satunya adalah yaitu nilai rata-ratanya harus sama, rata-rata itu sampel dan populasi. Jangan menimbulkan nilai yang berbeda. Kalau nilai yang berbeda berarti nanti di dalam penarikan kesimpulannya menjadi salah, ya. Nah, contoh di sini distribusi sampel rata-rata dan populasi. Ya, kita udah sangat tahu bahwa sebelum UTS bahwa untuk menghitung rata-rata gitu atau X bar rata-rata mu, ini mu saya dulu, mu atau X bar atau rata-rata itu kita menjumlahkan seluruh nilai dibagi jumlah data, ya. Sigma X dibagi jumlah data. Nah, kita jumlahkan seluruh nilai dibagi jumlah data. Dari zaman dulu sampai zaman kapanpun, ya, untuk menghitung rata-rata selalu seperti ini. Ya. Nah, kalau kita jumlahkan ini 2 tambah 4 tambah 6, 10 gitu kan. Ini tambah 4 tambah 4, 8 tambah 2, 10. Jadi nilainya 20. 20 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Jadi nilainya 20 bagi 5, 4. Nilai rata-rata populasinya 4. Bagaimana kalau kita nih mengambil 2 sampel dari 5 populasi bank tersebut? Nah, langkah yang pertama kita harus ingat-ingat bahwa ini melakukan kombinasi terkait dengan memasangkan mana sampel yang masuk ke dalam kategori. Nah, variasinya itu kombinasinya itu dengan rumus C atau kombinasi jumlah populasi di N kecilnya adalah sampel. Nah, jumlah populasinya ada 5 faktorial, ya. Sampelnya kan untuk rumus populasi C, N populasi, N sampel. N permutasi populasi dibagi N sampel per faktorial. Nah, dalam kurung selisihnya antara populasi dan sampel faktorial. Saya pindah ke atas, berarti 5 faktorial dibagi berapa yang diambil? 2 faktorial, 3 faktorial. Kan paling gampang dicoret kan, coret faktorialnya berarti ini 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. Kan? 5 kali 4, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Jadi ada 10 kombinasi untuk sampel. Nah, ini 10 kombinasi untuk sampel. Nah, ini sudah ada di dalam slide. Nah, di dalam slide ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan tidak boleh berulang, kan harus LIPO BRI, LIPO Maybank, LIPO BPD, LIPO BTPN, BRI Maybank, BRI BPD, BRI BTPN, Maybank BPD, Maybank BTPN, BPD Jateng BTPN. Kita tinggal menambahkan kan kombinasi itu 2 tambah 4 berapa? 6. 6 bagi 2 3. Karena kan ini ada 2 kan. Kita cari rata-rata per unit lah istilahnya. 2 tambah 4 6 3, 2 tambah 6 8 bagi 2. Ini kan ada 2 kan. Nah, ketika kita jumlahkan nilainya harus berapa? Tadi harus 4 kan. 3 tambah 4, 7, tambah 3, 10, tambah 3, 13, tambah 5, 18, ya. Tambah 4, 22, tambah 4, 26, tambah 5, 31,
tambah 5, 36, tambah 4, 40. Jadi jumlah X-nya adalah bagi N 40. Kombinasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah kombinasinya ada 10. Jadi berapa rata-rata hitung sampelnya? Rata-rata hitung sampelnya ada 4. Sama ya. Jadi yang populasinya tadi X bar, mu, katakanlah mu sama dengan sigma X dibagi N. Tadi berapa? 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, untuk sampelnya juga sama. Sampelnya kalau kita ambil 2 dari 5, maka rata-rata hitungnya juga 4. Itu saja. Nanti saya akan buat video untuk yang berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.